Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Oktaviana Sitorus, Prodi Manajemen Sorea, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sikap dan kepuasan kerja untuk memenuhi persyaratan UTS Perilaku Organisasi yang dibimbing oleh dosen pengampu saya, Ibu Iva Masrifah, MM. Apa sih yang disebut pengertian sikap dan kepuasan kerja? Keadaan mental dan syaraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Adapun 5 pengertian dari sikap. 1. Sikap timbul dari pengalaman, tidak dibawa sejak lahir, tetapi merupakan hasil belajar. 2. Sikap lebih menetap. 3. Sikap mengandung aspek evaluatif, artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. 4. Sikap adalah kecenderungan bertindak. 5. Sikap mempunyai daya penolong atau motivasi. Ada 3 komponen total attitude. 1. Kognitif, yaitu merupakan aspek intelektual berisi kepercayaan seseorang. 2. Afektif, merupakan aspek emosional dari faktor sosio-psikologis. 3. Konatif, komponen aspek vocasional yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Teori persepsi diri atau self-perception theory adalah pandangan tentang sikap yang digunakan setelah melakukan sesuatu untuk memahami tindakan yang telah terjadi. Aspek-aspek lingkungan kerja meliputi 3, yaitu sikap kepuasan kerja, yaitu sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Sikap keterlibatan pekerjaan, yaitu keterlibatan pekerjaan yang mengukur tingkatan sampai mana individu secara psikologis memihak pekerjaan mereka dan menganggap penting tingkat kinerja yang dicapai sebagai bentuk penghargaan diri. Sikap komitmen organisasional, yaitu suatu keadaan di mana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan. Jika dibulatkan ke atas dalam ratusan ribu, maka A plus sama dengan 2.100.000. Dalam komitmen organisasional ada 3 dimensi yang terpisah. 1. Komitmen efektif, perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya. 2. Komitmen berkelanjutan, nilai ekonomi yang dirasa sebagai akibat dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi. 3. Komitmen normatif, kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. Division Springfield Remanufacturing berpikir bahwa segalanya sangat bagus karena karyawan terlibat secara aktif dalam keputusan divisi dan profitabilitas adalah tertinggi dalam sebuah perusahaan. Manajemen beranggapan bahwa moral yang ada juga tinggi. Survei sikap adalah upaya mendapatkan respon dari karyawan melalui kuesioner mengenai perasaan mereka terhadap pekerjaan, tim kerja, penyelia, dan organisasi. Kepuasan kerja merupakan sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Penilaian tunggal secara umum dengan cara meminta individu untuk merespon satu pertanyaan. Penyajian akhir aspek pekerjaan ini lebih rumit dengan mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan tentang setiap elemen. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mempunyai kepribadian negatif, mereka yang cenderung galak, kritis, dan negatif, biasanya kurang puas dengan pekerjaan mereka. Kesimpulan, hal terpenting yang bisa dilakukan para manajer untuk meningkatkan kepuasan karyawan adalah
Berfokus pada bagian-bagian instrik pekerjaan, seperti membuat kerja tersebut menjadi menantang dan menarik. Manajer juga harus sadar bahwa karyawan akan berusaha mengurangi ketidaksesuaian kognitif. Lebih penting, ketidaksesuaiannya bisa diatur. Daftar pustaka bisa dilihat pada tabel. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.